Ruang Dewa Bela Diri, Bab 1061 sampai dengan 1065. Bab 1061 Harapan untuk Terobosan dalam Kekuatan. Ye Xiwen bergegas memasuki pegunungan dan segera merasakan aura kuat menyelimutinya. Dia hampir seketika menyembunyikan keberadaannya dan Ye Qianqian, karena tahu betul apa yang tersembunyi di balik pegunungan ini. Ye Xiwen, apa kau gila? Ada monster darah di sana yang berada di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Apa kau ingin langsung masuk dan melawannya secara langsung? Suara Yemo muncul di benak Ye Xiwen. Tentu saja aku tahu. Tapi monster darah di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah ini masih jauh lebih mudah dihadapi daripada Hao Chang, yang tidak bisa kukalahkan. Kata Ye Xiwen sambil menyipitkan matanya. Memang, dari segi kekuatan, makhluk iblis di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah ini jauh lebih kuat daripada Hao Chang. Namun, bukan itu yang dikhawatirkan Ye Xiwen. Kuncinya adalah, jika mereka tidak bisa melepaskan diri dari Hao Chang dan menakutinya, berapa lama mereka akan terus mengejarnya seperti ini? Orang-orang tidak dapat tinggal di alam darah selamanya. Bahkan, mereka hanya dapat tinggal untuk waktu terbatas sebelum mereka harus pergi. Alasannya sederhana, pengaruh energi darah akan secara halus memengaruhi Anda, meresap ke setiap bagian tubuh Anda. Jika Anda tidak dapat pergi dalam waktu yang ditentukan, Anda akan disusupi oleh energi darah ini dan menjadi seperti binatang buas darah di alam darah, tidak dapat pergi. Dan itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah karena konstitusi yang diubah secara paksa. Mereka yang gagal pergi tepat waktu akan mati karena kehabisan energi darah dalam beberapa ratus tahun, atau bahkan kurang. Anda harus mengerti, mereka semua adalah elit dari berbagai ras dan kekuatan besar. Setidaknya, mereka semua berada di tingkat ke-6 alam transenden. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka dapat dengan mudah hidup lebih dari 10.000 tahun. Namun, di alam darah ini, mereka hanya bisa mati karena kehabisan energi darah dalam waktu singkat. Ini menunjukkan betapa jahatnya alam darah ini. Oleh karena itu, banyak orang meninggalkan alam darah sebelum waktu yang ditentukan tiba untuk menghindari terjebak di dalamnya. Ini bukan hal yang mustahil. Sebaliknya, ini sangat mungkin terjadi. Setiap kali alam darah terbuka, beberapa orang tetap berada di dalamnya karena berbagai alasan dan akhirnya binasa di sana. Dengan kata lain, meskipun alam darah adalah tempat yang sangat baik untuk kultivasi, waktu sangat terbatas. Jika Anda tidak kembali dalam waktu yang ditentukan, maka Anda sebaiknya jangan pernah kembali dan tinggal saja di sini menunggu sampai mati karena usia tua. Bagi para ahli yang dapat hidup selama puluhan ribu tahun, meninggal karena usia tua dalam beberapa ratus tahun merupakan hal yang menakutkan. Ini seperti bagaimana orang biasa mengalami proses dari puncak kehidupan mereka menuju kematian hanya dalam 1 atau 2 tahun. Betapa menakutkannya itu, karena waktu terbatas, dan Ye Xiwen sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Dia semakin tidak rela membuang waktu untuk mengejar Hao Chang. Ketika semua orang mati-matian berusaha meningkatkan keterampilan mereka, bukankah melakukan hal ini akan menjadi pemborosan waktu? Meskipun makhluk buas berdarah ini menakutkan, ia tidak akan terus mengejarnya seperti yang dilakukan Hao Chang. Kekuatan. Aku harus meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Terus-menerus dikejar oleh Hao Chang telah memicu amarahnya, dan dia mengembangkan obsesi untuk meningkatkan kekuatannya. Memiliki kekuatan tempur saja tidak cukup, seseorang juga harus memiliki tingkat kultivasi yang memadai. Terlebih lagi, dan yang terpenting, di alam darah ini, belum lagi binatang darah yang tersembunyi di alam aspek Dharma. Bahkan di antara para ahli muda itu, banyak yang dapat dengan mudah membunuhnya. Inilah yang sangat diwaspadai Ye Xiwen. Ye Xiwen, aku punya ide bagus. Gadis itu benar-benar wadah kultivasi yang luar biasa. Dengan tingkat kultivasi kalian, jika kalian berkultivasi bersama, kalian pasti akan mampu menembus alam aspek Dharma setengah langkah dalam waktu singkat, dan kalian bahkan mungkin bisa langsung melewati tingkat ke-9 alam transenden. Ye Mo menggoda, baginya. Selama Ye Xiwen bisa meningkatkan kekuatannya, apa bedanya metode apa yang digunakannya? Meskipun dia patuh di depan Ye Xiwen,
Pada dasarnya dia tetaplah iblis. Apa hubungannya hidup atau mati Ye Qianqian dengannya? Tidakkah ada cara lain? Ye Xiwen menyerbu ke pegunungan sambil menyembunyikan auranya dan menutupi aura Ye Qianqian. Dia takut ketahuan oleh binatang buas di pegunungan. Jadi menghindari pertarungan tentu saja merupakan pilihan terbaik. Namun, jelas sudah terlambat. Karena saat mereka bergegas masuk, mereka telah membangkitkan amarah monster darah di pegunungan itu. Dan mereka langsung menyadari bahwa keberuntungan mereka benar-benar buruk. Secara umum, bahkan monster iblis atau monster darah terkuat pun jarang melepaskan aura penuh mereka seperti itu. Karena hal itu menghabiskan terlalu banyak energi. Mungkin tidak langsung terlihat, tetapi seiring waktu hal itu akan menjadi pengurasan besar bagi sumber daya mereka. Tidak ada yang akan sebodoh itu, kecuali kita dalam keadaan siaga. Namun saat ini, Ye Xiwen tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, karena dia telah ditemukan oleh makhluk buas penghisap darah itu. Tidak ada cara yang lebih baik. Kultivasi ganda adalah pilihan terbaik untuk kalian berdua. Tidak hanya tingkat kultivasimu yang akan meningkat pesat, tetapi juga miliknya. Terlebih lagi, karena dia memiliki tubuh asal 9 yin, kultivasi ganda semacam ini benar-benar bermanfaat baginya. Jika pasangan kultivasinya adalah tubuh asal 9 yang, itu akan lebih luar biasa lagi. Kalian berdua mungkin akan mencapai fusi yin yang dan melampaui alam aspek dharma hanya dalam beberapa tahun. Ye Mo terus membujuknya. Setelah mengatakan begitu banyak, dia mencoba membujuk Ye Xiwen dan Ye Qianqian untuk melakukan kultivasi ganda. Adapun pendapat Ye Qianqian, dia sama sekali tidak peduli. Ye Xiwen telah membelinya. Dan terlepas dari pikiran Ye Xiwen, di mata Ye Mo, dia sudah setara dengan budak Ye Xiwen. Apa ruang bagi seorang budak untuk menentang keputusan tuannya? Di dunia ini, terdapat banyak sekali aliran kultivasi ganda. Sebagian besar kekuatan memiliki metode kultivasi ganda sampai batas tertentu, hanya berbeda dalam tingkat kecanggihannya. Bahkan di alam fana, ada seni ranjang. Menyerap yin untuk mengisi kembali yang adalah hal yang alami dan adil. Kaisar ras manusia kalian, Kaisar Kuning, adalah leluhur dari semua ciptaannya. Kitab batin Kaisar Kuning adalah mahakarya penciptaan. Konon, sebelum mencapai pencerahan, ia berhubungan dengan 100 wanita setiap malam. Ia menyempurnakan kebajikannya dan akhirnya mencapai kekuasaan kekaisaran, menjadi tokoh yang berpengaruh di 3 alam. Ye Mo menjelaskan berulang kali. Mari kita kesampingkan itu dulu dan hadapi monster darah ini dulu. Ye Xiwen meraung, meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di atas kepalanya, selusin ledakan energi yang mengerikan melesat dan mendarat tepat di hutan yang jauh. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap pilki memicu ledakan dan gelombang kejut yang mengerikan, menyapu seluruh area. Ye Xiwen dan Ye Qianqian mendarat tepat di belakang sebuah batu besar. Baru kemudian Ye Xiwen menyadari jenis makhluk buas berdarah apa itu. Sebelumnya, dia tidak tahu jenis makhluk buas penghisap darah apa yang bersembunyi di pegunungan ini, karena dia hanya merasakan aura menakutkan yang ada di sini saat melewatinya. Dia segera menyimpulkan bahwa yang bersembunyi di dalam adalah seekor binatang buas penghisap darah pada tahap akhir alam aspek dharma setengah langkah. Tentu saja, dia tidak akan masuk ke dalam jika ada binatang buas ganas seperti itu yang bersembunyi di sana. Barulah kemudian mereka menyadari keberadaan binatang buas yang mengerikan itu, yang ternyata adalah makhluk buas berdarah yang menakutkan dengan panjang puluhan meter, seluruhnya berwarna merah darah, tertutup sisik, dan memiliki satu tanduk tajam di kepalanya. Namun, binatang buas yang ganas ini berbaring di atasnya seperti sebuah gunung kecil. Dari kejauhan, ia menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya yang berwarna merah darah, sehingga sulit dibedakan satu sama lain. Namun saat ini, binatang buas itu tampak sangat kelelahan, seolah-olah baru saja bertarung dalam pertempuran besar. Apakah monster darah ini baru saja bertarung? Tanya Ye Xiwen penasaran. Karena monster darah itu hanya menembakkan sekitar selusin ledakan energi sebelum terdiam, seolah-olah kelelahan. Karena dia baru saja melahirkan, ini adalah saat terlemah baginya.
Ye Qianqian langsung mengetahui tipu daya itu. Ye Siwen melihat dan memang benar demikian. Di samping makhluk buas berdarah itu, 10 telur, masing-masing lebih tinggi dari setengah tinggi manusia, tergeletak tenang, memancarkan kekuatan kehidupan yang samar. Bagaimana kau tahu? Kau sepertinya punya banyak pengalaman. Seru Ye Siwen tiba-tiba. Ye Qianqian tersipu lalu memutar matanya ke arah Ye Siwen. Ye Siwen hanya tersenyum cerah saat itu. Dia menyadari bahwa sepertinya dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Niatnya adalah bahwa Ye Qianqian juga pernah mengalami banyak situasi serupa. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut dan hanya menatap binatang buas yang jelas-jelas kelelahan itu. Ye Siwen, bukankah tadi kau bertanya padaku apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat? Ada caranya, kata Ye Mo. Metode apa? Tanya Ye Siwen dalam hatinya. Itu ada pada monster darah itu. Monster darah ini sudah berada di puncak alam aspek Dharma setengah langkah, dan mungkin benar-benar akan melangkah ke alam aspek Dharma kapan saja. Hehe, kau pasti bukan tandingan monster darah tingkat ini. Namun, ia baru saja lahir dan berada pada titik terlemahnya. Jika kau bisa membunuhnya dan menyerap energi di inti darahnya, kau akan segera bisa menembus ke tingkat ke-9 alam transenden, dan bahkan akan mengirimmu ke puncak tingkat ke-9 alam transenden. Pada saat itu, kau akan tak terkalahkan di bawah alam aspek Dharma. Orang-orang seperti Hao Chang tidak akan menjadi tandinganmu. Kau bisa dengan mudah menghancurkan mereka, kata Ye Mo dengan bersemangat. Mendengar saran ini, mata Ye Siwen berbinar. Membunuh binatang buas darah dan menyerap inti darah mereka memang merupakan cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan, terutama inti darah binatang buas darah di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Energi yang terkandung di dalamnya pasti sangat besar. Biasanya, dengan tingkat kultivasi Ye Siwen, sama sekali tidak ada harapan untuk membunuh binatang buas darah di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Namun, sekarang binatang betina ini telah selesai melahirkan. Dia jelas berada dalam kondisi terlemahnya, sehingga upaya ini layak dilakukan. Bab 1062 Membunuh Binatang Buas Darah. Ye Siwen kini mengerti mengapa makhluk buas berdarah ini menyebarkan aura penindasannya ke seluruh pegunungan untuk mengintimidasi orang lain. Ternyata, saat ini ia berada dalam fase terlemahnya, dan jika tidak dapat melewatinya dengan aman, ia akan menghadapi malapetaka besar. Orang biasa tidak akan berani menerobos masuk, tetapi Ye Siwen, karena suatu kecelakaan, dengan gegabah menerobos masuk, dan pada akhirnya, dia mampu melihat sifat aslinya. Mengaung, monster penghisap darah itu masih meraung, dan kekuatannya tampaknya telah pulih sedikit. Ledakan, tubuhnya perlahan berdiri, menyebabkan seluruh pegunungan berguncang hebat. Binatang buas berdarah raksasa ini sangat menakutkan. Setiap gerakannya dapat menyebabkan getaran energi darah yang dahsyat di seluruh dunia. Binatang buas ini, yang akan memasuki alam aspek Dharma sejati, sudah memiliki kekuatan yang hanya dimiliki oleh alam aspek Dharma. Itu adalah kekuatan yang melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh kekuatan alam transenden, yang disebut Dharma langit dan bumi. Mereka sendiri meniru hukum alam, dan setiap gerakan yang mereka lakukan memiliki kekuatan yang sangat besar. Ye Siwen, cepat lakukan. Dia mulai pulih kekuatannya. Begitu itu terjadi, kau akan mati. Ye Mo buru-buru mengingatkannya. Jantung Ye Siwen langsung berdebar kencang. Karena sekarang bukan lagi dia yang memburu binatang buas itu, melainkan binatang buas itu yang memburunya. Mereka ditemukan oleh makhluk buas darah itu begitu mereka masuk. Makhluk itu baru saja melahirkan dan belum sepenuhnya pulih kekuatannya. Tetapi dalam waktu singkat itu, ia telah mendapatkan kembali kekuatan yang cukup besar. Dengan kecepatan ini, kemungkinan besar ia akan kembali ke kekuatan puncaknya dalam waktu singkat. Lagi pula, kemampuan generasi makhluk buas darah pada tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah sangat menakutkan. Begitu kekuatannya pulih hingga mencapai puncaknya, Ye Siwen tidak akan punya pilihan selain melarikan diri dalam kepanikan. Pada saat itu, tidak akan diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk mencapai tingkat ke-9 alam transenden. Ye Siwen bisa merasakan tekanan mengerikan yang terpancar dari makhluk buas berdarah di balik batu itu.
Meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, tekanan mengerikan itu tak terbantahkan. Bahkan Hao Chang, salah satu ahli yang pernah ia temui sebelumnya, bukanlah tandingan bagi makhluk buas berdarah ini. Kekuatan makhluk buas berdarah ini jauh melampaui imajinasinya. Itu adalah makhluk yang mampu mendominasi bahkan di alam aspek Dharma setengah langkah. Mungkin itu akan terjadi ketika aku mencapai tingkat ke-9 dari alam transenden. Hanya dengan cara itulah kita bisa melawan mereka. Dia tentu saja tidak meremehkannya sedikit pun. Justru karena dia tahu betapa kuatnya makhluk buas berdarah ini. Dia pasti sudah berbalik dan pergi jika makhluk itu berada di puncak kekuatannya. Namun, justru karena makhluk itu tidak berada di puncak kekuatannya, Ye Xiwen bertindak. Pada saat itu, Ye Xiwen segera bertindak. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan makhluk buas itu terus pulih. Wosh! Suara melengking udara yang terkoyak menggema di langit saat aura pedang yang menakjubkan langsung melesat keluar, berubah menjadi langit yang dipenuhi cahaya pedang. Cahaya itu menebas langsung ke arah monster darah di udara. Suara mendesing. Pada saat itu, makhluk buas berdarah itu bergerak. Cakar-cakarnya yang besar dan menyerupai gunung menebas udara dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, kilatan darah menghantam langit yang dipenuhi cahaya pedang. Seketika itu juga, jantung Ye Xiwen berdebar kencang. Detik berikutnya, dia melihat cakar besar menerjang dari atas. Cakar-cakar itu merobek langit. Cakar-cakar itu, yang setajam pedang panjang, sangat tajam. Logam biasa tidak akan mampu melawan cakar-cakar seperti itu dan akan hancur berkeping-keping. Ye Xiwen dengan cepat mendorong tubuhnya dengan kakinya dan menghindar. Tidak mencoba untuk beradu kekuatan fisik dengan makhluk buas itu. Boom! Cakar-cakar itu merobek kawah besar di tanah, berdiameter puluhan meter. Hanya dengan kekuatan daging saja, lubang itu bisa dibuat di pegunungan Blood Mountain yang keras. Kengerian dari makhluk buas penghisap darah ini tak terbayangkan. Jika Ye Xiwen tidak mengubah lokasinya saat melakukan serangan, Ye Qianqian pasti sudah terbunuh seketika. Meskipun begitu, Ye Qianqian masih bisa merasakan guncangan hebat dari serangan itu dari kejauhan. Ye Xiwen diam-diam terkejut. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas berdarah yang telah mencapai tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Meskipun belum membangkitkan kecerdasannya, setiap gerakan yang dilakukannya mengandung prinsip-prinsip bela diri tertinggi. Dengan sekali cengkeraman, ia benar-benar melepaskan hukum teknik cakar, yang sangat menakutkan. Namun, jika hanya soal pemahaman seni bela diri, Ye Xiwen sama sekali tidak kalah. Sekarang setelah monster darah itu melahirkan, kekuatannya telah sangat berkurang, dan ia tidak lagi memiliki kekuatan menakutkan seperti dulu, menjadikannya lawan yang sepadan bagi Ye Xiwen. Wosh! Ye Xiwen sekali lagi melepaskan pancaran cahaya pedang yang memenuhi langit dengan pedang besinya, seketika membelah langit dan bumi. Serangan pedang ini tidak terlalu rumit, tetapi sudutnya sangat cerdik, membidik tepat ke titik buta monster darah itu. Makhluk buas berdarah ini secara alami sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, makhluk buas tetaplah makhluk buas. Mereka memiliki keterbatasan dan titik lemah masing-masing. Jika mereka tidak dapat mengembangkan kecerdasan, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka tetaplah makhluk buas. Serangan pedang ini diarahkan langsung ke titik lemah monster darah itu, memaksanya berbalik dan membela diri. Cakar-cakarnya yang besar dan seperti pilar besi membelah udara langsung ke arah cahaya pedang. Ledakan, cakar raksasa dan cahaya pedang bertabrakan dengan keras di udara, dan pusaran angin yang mengerikan langsung menyapu keluar. Ye Xiwen segera merasakan kekuatan mengerikan langsung tersalurkan ke tangannya, dan lengannya terasa sedikit mati rasa. Dia diam-diam terkejut. Bagaimanapun, tubuh penguasa adalah fisik yang mampu melawan dewa dan iblis. Meskipun tingkatannya jauh tertinggal, tidak dapat disangkal bahwa fisik binatang buas ini juga luar biasa kuat. Lengan Ye Xiwen terasa mati rasa, dan binatang buas itu juga sedikit terhenti. Tubuhnya yang besar dipaksa mundur 2 langkah oleh pedang Ye Xiwen. Di mata binatang buas yang sangat besar itu, selain keganasannya, terdapat sedikit rasa ngeri, dan bahkan tampak memiliki kecerdasan tertentu. Namun, gangguan terhadap pekerjaan tersebut menyebabkan makhluk buas itu menjadi sangat ganas.
Dia adalah raja para binatang buas. Dan bahkan setelah melahirkan, dia tetap menjadi raja tak terbantahkan di pegunungan ini. Martabat seorang raja tidak dapat ditantang. Di tubuhnya yang sangat besar, aliran energi darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur liar. Dan dari kejauhan, tampak seperti sungai merah darah yang mengalir deras melintasi pegunungan. Tiba-tiba, energi yang sangat menakutkan berkumpul di tanduk tunggalnya yang tajam. Boom! Seberkas cahaya merah menyala yang menakutkan melesat keluar dari satu-satunya tanduknya dan melesat lurus ke langit. Kemanapun ia lewat, aliran energi darah yang tak terhitung jumlahnya tersapu, yang hanya meningkatkan kekuatan mengerikan dari pilar cahaya merah tua ini. Ruang angkasa itu sendiri terpelintir liar, terdistorsi menjadi tali raksasa yang kusut. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Xiwen membentangkan sepasang sayap iblisnya, mengubahnya menjadi gelombang angin dan guntur, lalu melesat ke langit. Namun, pilar cahaya merah tua itu terkendali dan tanpa henti mengejarnya. Ye Xiwen mengepakkan sayap iblisnya dengan panik di belakangnya, terus-menerus menghindari rentetan pilar cahaya merah. Dia tahu bahwa pilar-pilar ini kemungkinan besar mengandung sebagian besar kekuatan binatang buas darah itu. Dan jika dia terkena, dia akan terluka parah, bahkan mungkin terbunuh. Cahaya merah tua itu tanpa henti mengejar mereka, menyapu langit. Dimanapun cahaya merah tua itu menyentuh, area yang luas runtuh. Dari kejauhan, tampak seolah-olah seluruh langit runtuh, pemandangan yang benar-benar menakutkan. Sikat, 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 sosok Ye Xiwen berkelebat di udara, menghindari rentetan cahaya merah darah. Benar saja, tidak lama kemudian, pilar cahaya merah tua itu perlahan meredup, menipis, dan akhirnya menghilang. Monster darah di bawah sana sudah terengah-engah. Jika berada dalam kondisi puncaknya, ia mungkin mampu mempertahankan pilar cahaya darah ini sepanjang hari dan malam tanpa usaha apapun. Namun sekarang, kekuatannya tidak lagi berada di puncaknya, tetapi ia masih harus mengerahkan kekuatan tempur yang dimilikinya di puncaknya. Kesulitan ini tak terbayangkan. Sekarang, mata Ye Xiwen berbinar. Inilah saat yang telah ditunggunya. Saat kekuatan lama dari makhluk buas darah itu telah habis dan kekuatan barunya belum dihasilkan. Wosh! Cahaya pedang yang menakutkan menyembur keluar dari ujung pedang besi di tangannya. Cahaya pedang ini membentuk pedang cahaya raksasa di udara. Ujung pedang itu menggambar lingkaran di udara. Dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk sudut 90 derajat tegak lurus di sekelilingnya, melengkung di tengahnya. Dari kejauhan, tampak seperti bunga teratai yang mekar. Dentang, bunga teratai yang terbentuk dari cahaya pedang menebas dengan ganas, tak terbendung. Binatang buas berdarah itu, yang telah kehabisan banyak energi, tidak punya waktu untuk menghindar. Boom! Cahaya pedang menembus langsung ke tubuh monster darah itu, menghancurkan baju zirah tebalnya dan menancapkannya ke tanah. Tubuhnya yang besar menghantam tanah, menyebabkan seluruh pegunungan berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Monster berdarah itu meraung ke langit, tetapi dengan lightsaber yang menancap di tubuhnya, seolah-olah semua kekuatannya telah terkuras habis. Ia menggeliat-geliat dengan liar di tubuhnya yang besar, meraung tanpa henti, mencoba menghancurkan lightsaber yang ada di tubuhnya. Ketahanan vitalitas makhluk buas penghisap darah ini sungguh tak terbayangkan. Namun Ye Xiwen tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia menggunakan teknik yang disebut jatuhan 1000 pound di udara. Tubuhnya menghantam ke bawah seperti gunung. Pedang besi di tangannya membawa serta energi pedang yang tak terbatas dan menusuk dengan ganas ke kepala raksasa itu. Bang! Dengan raungan yang memekakkan telinga, pedang besi Ye Xiwen menembus langsung ke otaknya. Energi pedang tersebut memadamkan seluruh kekuatan hidupnya. Benar saja. Makhluk buas penghisap darah itu berjuang sejenak, tetapi akhirnya gagal untuk bangkit dari tanah, dan seluruh kekuatan hidupnya terputus. Ye Xiwen menghela napas lega, akhirnya berhasil membunuh monster darah itu. Bab 1063 Alam Transendensi, Surga ke-9. Binatang buas berdarah ini memang sangat merepotkan. Jika ia belum melahirkan, ia sama sekali tidak akan mampu melawannya. Kecuali Ye Xiwen bisa mencapai tingkat ke-9 alam transenden, mungkin ia bisa melawannya. Namun, meskipun baru saja diproduksi,
kemungkinan besar seorang ahli biasa di tingkat menengah alam aspek Dharma setengah langkah tidak akan mampu menandinginya. Saat itu, Ye Xiwen teringat Hao Chang. Dengan keributan sebesar ini, mungkinkah ia sedang mengamati dari pinggir lapangan, berharap mendapat keuntungan dari konflik antara burung snipe dan kerang. Ye Xiwen sudah sering melakukan hal seperti ini, jadi dia lebih peka terhadapnya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menuai keuntungan dan mengambil binatang buas yang telah dia pertaruhkan nyawanya untuk membunuhnya? Indra ilahinya seketika meliputi area tersebut, dan sosok Hao Chang tidak ditemukan dimanapun dalam radius ratusan mil. Dia benar-benar pergi. Ye Xiwen juga sedikit terkejut. Hao Chang bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Dia mungkin tidak akan pergi kecuali dia yakin Hao Chang sudah mati. Bahkan jika dia waspada terhadap makhluk buas berdarah ini di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah, dia mungkin tidak akan pergi begitu saja. Kurasa dia mengira kau sudah mati, kata Yemo. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa monster darah itu baru saja melahirkan dan mengira monster itu masih berada di puncak kekuatannya. Kau menerobos masuk seperti itu, dan monster darah itu meraung dan mengamuk. Butuh waktu cukup lama bagimu untuk keluar. Jadi dia mungkin mengira kau telah dibunuh oleh monster darah itu dan itulah sebabnya dia pergi. Ye Xiwen memikirkannya dan menyadari bahwa ini adalah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskan mengapa dia pergi tanpa secara pribadi mengkonfirmasi kematiannya sendiri. Haha, tapi bagaimanapun juga, kau telah mendapatkan jackpot kali ini. Kau tidak hanya mendapatkan inti darah dari monster darah ini, tetapi yang lebih penting, telur-telur itu. Kata Yemo dengan gembira. Apakah kau melihat 10 telur itu? 10 telur itu adalah bagian terpenting dari monster darah ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa 8 atau 9 dari 10 esensi monster darah ini terkonsentrasi di dalam 10 telur ini. Bahkan dengan fisikmu, menelannya akan dengan cepat meningkatkan kultivasimu ke puncaknya. Ye Xiwen mengangguk. Telur-telur binatang buas ini selalu diminati di pasaran. Dan banyak orang rela membayar harga tinggi untuk membelinya. Terutama, telur-telur keturunan binatang buas yang lebih kuat, semakin mudah dijual dengan harga tinggi. Telur-telur binatang buas yang ganas pada tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah akan laku dengan harga yang sangat tinggi di dunia luar, asalkan dapat dibawa ke luar negeri. Makhluk-makhluk di dalam alam darah tidak dapat meninggalkannya, dan selama bertahun-tahun, belum ada yang menemukan cara untuk mengeluarkan mereka. Sama seperti para ahli bela diri itu, jika mereka tidak bisa pergi dalam waktu yang ditentukan, maka mereka tidak akan punya cara untuk meninggalkan dunia merah darah ini, karena makhluk-makhluk dari alam darah sama sekali tidak bisa disingkirkan. Jadi, meskipun dia tahu ke-10 telur ini sangat mahal, dia tidak punya pilihan. Namun, jika dia bisa menyerap ke-10 telur ini dan mengubahnya menjadi bahan kultivasi, itu juga akan bagus. Setelah memastikan Hao Chang telah pergi, Ye Xiwen merasa lega dan mulai bersiap untuk mengasingkan diri. Karena tekanan sisa dari binatang buas itu masih terasa di sini, tidak ada binatang buas yang berani naik ke gunung saat ini. Ye Xiwen berencana memanfaatkan fakta bahwa aura menindas dari keterlibatan makhluk buas berdarah itu belum hilang sebelum mengasingkan diri. Namun, sebelum mengasingkan diri, masih ada satu masalah. Apa yang harus dilakukan dengan Ye Qianqian? Di alam darah yang berbahaya ini, jika sesuatu terjadi pada Ye Qianqian, seorang wanita yang tidak berdaya, itu akan menjadi mengerikan. Jangan khawatirkan aku. Aku berada di dekat tempatmu mengasingkan diri. Jadi kau bisa sampai di sana tepat waktu jika terjadi sesuatu. Ye Qianqian sepertinya memahami kekhawatiran Ye Xiwen dan langsung berkata. Melihat Ye Qianqian sudah mengatakan demikian, Ye Xiwen tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung menyerahkan sebuah jimat giok padanya dan berkata, jika terjadi sesuatu, hancurkan saja jimat giok ini, dan aku akan langsung merasakannya. Tablet giok ini berisi secercah roh purba Ye Xiwen. Begitu tablet giok ini dihancurkan, dia akan langsung merasakan keanehan. Bahkan dalam pengasingan yang dalam, dia akan mampu merasakan gangguan dan segera terbangun. Ye Qianqian hanya mengangguk. Saat dia berjalan, bunyi gemerincing rantai terdengar nyaring dan menyenangkan di telinga.
Ye Xiwen memilih untuk mengasingkan diri di sarang binatang buas berdarah ini. Ini adalah tempat di mana aura binatang buas berdarah itu paling kuat, dan juga tempat di mana binatang buas berdarah lainnya tidak berani mendekat. Bahkan jika beberapa binatang buas berdarah yang bodoh muncul, mereka tidak akan pernah berani mendekati tempat di mana auranya paling kuat ini. Ye Qianqian menunggu di luar gua hingga Ye Xiwen keluar dari pengasingannya, sambil juga mengawasinya. Dengan Ye Qianqian yang mengawasi, Ye Mo bebas memfokuskan seluruh energinya pada bagaimana meningkatkan makhluk buas itu menjadi senjata sihir tingkat bumi peringkat 1. Makhluk buas darah raksasa ini mengandung energi yang tak terbatas, dan meskipun Ye Xiwen telah mengambil bagian terpentingnya, inti darah, daging dan darah yang tersisa masih merupakan tonik yang hebat untuk cermin asal surgawi. Ye Xiwen duduk bersila, tubuhnya berjarak sekitar 3 inci dari tanah, melayang di sekitar tanah, dan mulai mempraktikkan sutra pengamatan manusia. Berbeda dengan sebelumnya, seiring Ye Xiwen melanjutkan kultivasinya yang intensif, alam semesta yang diciptakan oleh kitab pengamatan manusia tumbuh semakin besar. Kini, alam semesta itu telah menciptakan sistem bintang yang sangat besar, di mana bintang-bintang lahir dan hancur setiap saat, terus-menerus menjalankan siklus hidup dan mati, kelahiran dan kehancuran. Bahkan dapat dikatakan bahwa kemajuan pesat Ye Xiwen dalam kultivasi terkait erat dengan kitab pengamatan kemanusiaan. Karena mengamati kelahiran dan kematian alam semesta setiap hari memberikan bantuan yang luar biasa dalam meningkatkan tingkat kultivasi pribadi seseorang. Wilayah kekuasaannya dapat terbentuk dengan mudah dalam waktu singkat, yang terkait dengan pengamatannya setiap hari terhadap kelahiran dan kematian alam semesta. Dia bahkan mampu mensimulasikan alam semesta yang lebih kompleks, apalagi hanya sebuah wilayah kekuasaan. Situasinya adalah, awalnya akan sulit tetapi kemudian akan mudah, yang menggambarkan keadaan sulit yang dialami Ye Xiwen saat ini. Di bawah kendalinya, inti darah yang hampir setengah ukuran tubuhnya muncul di hadapannya. Ye Xiwen, yang menggunakan sutra pengamatan manusia, bagaikan lubang hitam raksasa, menyerap energi yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya, yang tak terukur. Energi merah tua yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk pilar cahaya, menyelimuti Ye Xiwen. Pori-pori tubuh Ye Xiwen yang tak terhitung jumlahnya langsung terbuka, dengan panik menyerap energi merah darah ini, yang bahkan lebih murni daripada esensi sejati di dalam tubuh Ye Xiwen. Setelah konversi sederhana, energi itu dengan cepat diserap oleh Ye Xiwen, dan bahkan tubuh Ye Xiwen memancarkan gelombang cahaya merah darah. Didukung oleh energi merah tua ini, Ye Xiwen tidak secara langsung mencoba menembus ke tingkat ke-9 alam transenden. Sebaliknya, ia pertama-tama membidik puncak tingkat ke-8 alam transenden, karena ia bahkan belum mencapai kesempurnaan tingkat ke-8 alam transenden. Meskipun belum mencapai kesempurnaan, ia masih bisa langsung membidik tingkat ke-9 alam transenden. Namun, hal itu akan membuat fondasinya tidak stabil, seperti halnya membangun rumah. Tanpa fondasi yang kokoh, tidak ada rumah yang dapat dibangun lebih tinggi. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia lebih memilih untuk maju dalam kultivasinya secara perlahan dan meletakkan fondasi yang kokoh terlebih dahulu. Tidak ada yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi hari demi hari, tingkat kultivasi Ye Xiwen dengan mudah mencapai puncak tingkat ke-8 alam transenden dengan dukungan energi merah yang sangat besar. Ketika Ye Xiwen mencapai puncak tingkat ke-8 alam transenden, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya telah mencapai titik buntu, dan dia segera tahu bahwa tidak akan ada kemajuan jika dia terus berkultivasi. Tanpa ragu-ragu, dia segera memulai proses terobosan tersebut. Dia menyerap lebih banyak energi merah tua, yang mulai membersihkan dan memperluas meridiannya. Di bawah transformasinya, energi itu berubah menjadi esensi sejati yang lebih ganas, yang kemudian mulai menembus penghalang tingkat ke-9 dari alam transenden. Tingkat ke-9 alam transenden adalah tingkat tertinggi di seluruh alam transenden dan puncak dari alam transenden. Ini adalah tingkat tersulit dari semua tingkat sebelumnya. Terlebih lagi, fondasi Ye Xiwen terlalu kokoh, sehingga sangat sulit untuk menembusnya saat ini. Namun, Ye Xiwen sama sekali tidak cemas.
Saat ini, kesadaran ilahinya masih berada di tengah pikirannya. Pohon kuno Mingxin memancarkan cahaya ilahi 5 warna, yang menyelimuti seluruh lautan kesadaran ilahi, memungkinkannya untuk mempertahankan keadaan pikiran yang paling damai setiap saat. Pada saat yang sama, ia juga mampu melihat banyak hal yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikannya, dan mengisi kekosongan tersebut. Dapat dikatakan bahwa suasana hati Ye Xiwen lebih tenang dari sebelumnya. Bahkan terobosan pun tidak dapat mengganggu ketenangan pikirannya. Pada saat yang sama, batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya dibakar, dan lebih banyak wawasan tentang tingkat ke-9 alam transenden tertanam dalam pikiran Ye Xiwen. Ia secara bertahap mulai memahami 9 langit transendensi. Dapat dikatakan bahwa penghalang 9 langit transendensi secara bertahap dihilangkan di bawah pengaruhnya. Bertani tidak mengenal waktu, dan tahun-tahun berlalu tanpa siklus di pegunungan. Dalam sekejap mata, Ye Xiwen kehilangan jejak waktu yang telah berlalu saat dia terus menantang rintangan tingkat ke-9 dari alam transenden. Lebih tepatnya, mereka agak mati rasa, secara mekanis mencoba menembus ke tingkat ke-9 alam transenden. Boom! Tiba-tiba, penghalangnya jebol seperti bendungan. Akhirnya ditembus oleh derasnya energi sejati miliknya. Aura lembutnya, yang tak lagi bisa disembunyikan, tiba-tiba melonjak ke langit. Kekuatannya yang luar biasa menyembur keluar dari gua. Ye Qianqian, yang juga sedang mengasingkan diri untuk berlatih, tiba-tiba terbangun oleh aura yang sangat besar ini. Dia memandang gua itu dengan sedikit terkejut dan ekspresi rumit di matanya. Atau lebih tepatnya, dia belum pernah melihat seniman bela diri alam transenden sekuat itu. Bahkan para ahli di alam aspek Dharma setengah langkah pun tak mampu menandinginya. Sebelumnya, dia hanya berada di tingkat ke-8 alam transenden dan mampu membunuh Lin Fenghua, yang berada di tahap pertengahan alam aspek Dharma setengah langkah. Sekarang setelah dia melangkah ke tingkat ke-9 alam transenden, bahkan Hao Chang mungkin bukan tandingan baginya. Bab 1064 akan segera tiba. Namun, setelah menembus ke tingkat ke-9 alam transenden, aura itu hanya melintas sesaat sebelum kembali hening, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Ye Qianqian tidak berbicara, karena dia tahu bahwa Ye Xiwen mungkin memiliki teknik luar biasa untuk menyembunyikan auranya. Itulah sebabnya dia mampu menyembunyikan auranya dalam waktu sesingkat itu, seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Namun, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Dan lagi pula, identitas macam apa yang dia miliki, dan hak apa yang dia miliki untuk mempertanyakan Ye Xiwen. Tanpa banyak berpikir, dia segera kembali mengasingkan diri. Pengasingan dirinya berbeda dari Ye Xiwen. Pengasingan Ye Xiwen sangat dalam, dan untuk menembus ke tingkat ke-9 alam transenden, dia tidak mengizinkan gangguan apapun. Gangguan sekecil apapun dapat menyebabkan kegagalan. Ini harus dicapai sekaligus. Namun, dia hanya berlatih kultivasi biasa dan bisa berhenti kapan saja. Meskipun tulang selangkanya terkunci, Ye Xiwen tidak membatasi kekuatannya atau mengekstrak esensi sejatinya, sehingga secara bertahap, dia telah memulihkan sebagian kekuatannya. Ini sudah cukup luar biasa baginya, dan tampaknya dia telah menemukan jalur kultivasi lain. Bahkan dengan tulang selangkanya terkunci, dia masih bisa berkultivasi. Meskipun kemajuannya tidak terlalu cepat, seiring dengan pemulihan tingkat kultivasinya, tekanan dari rantai yang mengikatnya akan terus melemah, dan kemajuannya akan semakin cepat. Segera dia akan mencapai alam yang sepenuhnya baru. Jika dia berhasil melepaskan rantai di tulang selangkanya, dan kedua tingkat kultivasinya menyatu, kekuatannya akan tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Tentu saja, ini hanyalah dugaannya. Apakah jalan ini layak atau tidak, masih perlu dilihat. Namun, dalam beberapa hari terakhir, kultivasinya telah pulih ke tingkat Dao sejati. Jika ini terjadi di 10 kerajaan wilayah Tenggara tempat Ye Xiwen berada sebelumnya, kultivasi seperti itu akan dianggap sebagai kultivasi tokoh yang kuat. Tetapi di alam darah ini, bahkan serangga biasa pun mungkin memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari itu. Menurutnya, jalan yang sebenarnya tidak berbeda dengan sekadar mengambil langkah pertama. Bagaimanapun, eksplorasi akan membutuhkan waktu.
Jadi dia mengabaikan Ye Xiwen yang kini terdiam dan melanjutkan kultivasinya dengan mata tertutup. Di dalam gua, Ye Xiwen menyembunyikan auranya menggunakan teknik penyembunyian napas, berusaha menghindari mengganggu binatang buas iblis. Setelah menembus ke tingkat ke-9 alam transenden, dia tidak berniat berhenti tetapi berencana untuk melanjutkan terobosannya. Hanya setengah dari energi di dalam inti darah di hadapannya yang telah diserap, cukup untuk mendukung terobosannya yang berkelanjutan. Belum lagi telur-telur monster darah, yang energinya sangat murni. Hal itu membuatnya iri. Oleh karena itu, ia berencana untuk terlebih dahulu mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam transenden sebelum mempertimbangkan untuk meninggalkan pengasingan. Jika ia berhasil menembus puncak tingkat ke-9 alam transenden, ia akan menjadi tak terkalahkan bahkan di antara para ahli alam aspek Dharma, benar-benar tak tertandingi. Selain beberapa master alam aspek Dharma, ia akan menjadi yang tak tertandingi. Perlu dicatat bahwa di antara generasi muda, mereka yang telah mencapai alam aspek Dharma sebenarnya sangat sedikit, mereka sangat langka. Bagi para praktisi bela diri lainnya di tingkat ke-9 alam transenden, inti darah ini akan cukup bagi mereka untuk maju beberapa tingkat, atau bahkan langsung memasuki tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Namun, kekuatan Ye Xiwen sangat melimpah, bahkan luar biasa kuat. Tetapi karena hal ini, terobosan yang ia capai jauh lebih sulit daripada orang biasa. Jika dihitung berdasarkan energi spiritual, mustahil untuk mengetahui berapa banyak energi spiritual yang dibutuhkannya. Jika seseorang berlatih kultivasi di dunia luar, kemajuannya akan sangat lambat. Hanya di alam darah inilah seseorang dapat mempertahankan laju kemajuan yang begitu cepat. Namun, Ye Xiwen memperkirakan bahwa inti darah ini seharusnya cukup untuk mendorong kultivasinya ke tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Bercocok tanam tidak mengenal waktu, dan dalam proses bercocok tanam ini, setengah tahun lagi telah berlalu. Perlahan, tanda-tanda aktivitas monster darah mulai muncul kembali di seluruh pegunungan. Namun, selain lokasi tempat Ye Xiwen tinggal, di mana sarang asli monster induk masih tersisa karena tekanan sisa dari monster induk tersebut, yang mencegah monster darah mendekat, lokasi-lokasi lain secara bertahap direbut kembali oleh monster darah yang kembali. Mereka awalnya adalah binatang buas penghisap darah di pegunungan ini, tetapi karena induk binatang buas itu akan melahirkan, mereka semua diusir. Namun, meskipun telah melakukan segala upaya pencegahan, binatang buas penghisap darah itu tidak mampu melawan Ye Xiwen dan akhirnya mati di tangannya. Kini, aura menindas dari induk binatang buas itu perlahan menghilang seiring waktu, dan binatang buas penghisap darah perlahan kembali. Di seluruh pegunungan, raungan dan tangisan binatang buas yang haus darah dapat terdengar di mana-mana. Tepat pada saat itu, di kejauhan, selusin garis cahaya seketika menembus langit dan melesat tepat di atas kepala. Seandainya Ye Xiwen ada di sini, dia pasti sudah mengetahui bahwa orang yang memimpin sebenarnya adalah kenalan lamanya. Tak lain adalah Hao Chang, yang akan muncul 6 bulan kemudian. Di samping Hao Chang berdiri seorang pemuda berjubah megah. Di belakang mereka terdapat lebih dari selusin ahli kuat dengan aura setinggi gunung. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di tahap pertengahan alam aspek Dharma setengah langkah. Susunan ini tak diragukan lagi sangat kuat. Bahkan bagi sebuah negara kota yang kuat, tidak mudah untuk menghasilkan begitu banyak ahli sekaligus. Setengah tahun kemudian, tingkat kultivasi Hao Chang benar-benar berbeda dari setengah tahun sebelumnya. Di dunia luar, mungkin dibutuhkan 100 tahun untuk membuat kemajuan sekecil apapun dalam kultivasi. Tetapi di alam darah, setengah tahun sudah cukup untuk terobosan besar dalam kultivasi. Dibandingkan dengan 6 bulan lalu, Hao Chang kini telah memasuki tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Tingkat kultivasinya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya, sebuah jurang yang tak terbayangkan. Bahkan seseorang sekuat Hao Chang menunjukkan sedikit rasa menjilat dalam ekspresinya ketika berhadapan dengan pemuda berjubah indah di sampingnya. Hao Chang, apakah ini tempat yang kau sebut memiliki monster di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah? Pemuda berjubah indah itu telah terbang cukup lama dan perlahan mulai tidak sabar. Jadi dia angkat bicara. Benar, tepat di sini.
Aku bertemu dengan makhluk buas ini setengah tahun yang lalu. Aku telah mengirim orang untuk memantau tempat ini sejak saat itu. Jangan sedih karena kau tidak melihat makhluk buas itu pergi. Mungkin ia masih tidur di sini. Jelas Hao Chang. Makhluk buas yang ganas ini memiliki keunggulan besar dalam umur dibandingkan manusia atau makhluk laut. Seringkali hidup selama puluhan ribu tahun. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidur. Dan bahkan saat mereka tidur, kultivasi mereka terus tumbuh, yang sungguh luar biasa. Jika makhluk buas seperti itu benar-benar ada, maka aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Pemuda berjubah indah itu mengangguk setelah mendengar ini, memaksakan senyum, dan berkata, selama kau melayaniku dengan baik, aku pasti akan membantumu di hadapan saudaraku. Hao Chang mengangguk cepat, senyum muncul di wajahnya, tetapi sedikit rasa jijik dan cibiran terlintas di matanya. Jika bukan karena kekuatan saudaramu, bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa lebih tinggi dariku? Jika aku tidak ingin menggunakan koneksimu untuk mendekati area Laut Super, aku bahkan tidak akan repot-repot berurusan dengan orang sepertimu. Jika aku memiliki sumber daya area Laut Super, aku pasti sudah mencapai alam aspek Dharma sekarang. Dasar bodoh, sampah. Pemuda berjubah indah itu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa pria yang agak patuh dan pendiam di hadapannya itu telah secara pribadi mencaci maki dirinya dengan sangat kasar, bahkan menyebutnya sampah. Jika dia tahu, dia pasti akan marah. Tingkat kultivasinya mungkin bukan yang tertinggi, tetapi dia jelas memiliki tempat di antara generasi muda. Bagaimana mungkin Hao Chang membiarkan pemuda itu membaca pikirannya? Di hadapan Hao Chang yang kejam, pemuda berpakaian bagus ini, selain kekuatannya yang luar biasa, seperti orang bodoh dalam segala hal lainnya, mudah dimanipulasi oleh Hao Chang. Tatapannya tertuju pada deretan pegunungan, secercah kebencian terpancar di matanya. Ia teringat kembali setengah tahun yang lalu, ketika Ye Qianqian, yang telah lama ia persiapkan dan awalnya ia maksudkan untuk menjadi tungku pembakarannya, hilang di sini. Saat ini, ia mungkin sudah menjadi santapan bagi binatang buas penghisap darah itu, sebuah kehilangan yang sangat menyakitkan. Jika Ye Qianqian masih hidup, bagaimana mungkin ia membutuhkan waktu 6 bulan penuh untuk mencapai tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah? Jika Ye Qianqian masih hidup, dia mungkin sudah bersiap untuk mencapai alam aspek Dharma sekarang. Dan semua ini disebabkan oleh makhluk buas ini. Meskipun Ye Xiwen adalah dalangnya, dia sudah mati. Apa gunanya berdebat dengan orang mati? Jadi sekarang Hao Chang melampiaskan amarahnya pada monster darah ini. Setengah tahun yang lalu, dia tidak cukup kuat. Jadi dia hanya bisa melarikan diri dalam kepanikan. Tapi sekarang berbeda. Dia bisa bertarung dengan segenap kekuatannya dan membunuh monster darah ini. Dasar binatang terkutuk, kau sudah mati. Tepat pada saat itu, di sarang makhluk buas penghisap darah itu, darah di tubuh Ye Xiwen semakin gelap, dan pada saat yang sama, auranya menjadi semakin sempurna. Ia tidak mengalami kemajuan dalam kultivasinya selama setengah bulan penuh. Ia sudah mencapai puncak tingkat ke-9 alam transenden. Untuk melampaui tingkat ini, ia harus berada di alam aspek Dharma setengah langkah, di mana pada titik itulah ia akan benar-benar berada di tingkat alam aspek Dharma. Dia bahkan yakin bahwa begitu dia mencapai alam aspek Dharma setengah langkah, kekuatan tempurnya bisa menyaingi seorang ahli alam aspek Dharma. Saat itulah waktu yang tepat untuk benar-benar berkuasa di alam darah. Seorang ahli di alam aspek Dharma cukup kuat untuk berkuasa mutlak di alam darah, baik di antara manusia, makhluk laut, maupun binatang buas berdarah asli. Namun dia masih belum puas dan ingin langsung menembus ke alam aspek Dharma setengah langkah, di mana pada saat itu semuanya akan berbeda. Namun, rintangan ini sekarang benar-benar menghalangi jalan Ye Xiwen, mencegahnya untuk menerobos dan menyebabkannya merasa frustrasi. Tepat ketika dia hendak mencoba metode lain, tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang, liontin giok itu hancur di tangannya. Dan seketika dia merasakan dua aura dahsyat menyelimuti seluruh pegunungan. Bab 1065 Ye Xiwen bergerak. Memang, masih ada beberapa jejak binatang buas darah di pegunungan ini. Pemuda berjubah indah itu berdiri di langit, memandang ke bawah.
Tentu saja mencari aura induk binatang buas. Adapun binatang buas darah kecil lainnya yang bahkan belum mencapai alam aspek Dharma, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia bisa membunuh sejumlah besar makhluk ini dengan mudah. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Hao Chang, di tubuhnya, juga terus-menerus memindai pegunungan dengan indera ilahinya, mencoba menemukan sosok yang membuatnya begitu waspada hari itu, dan bahkan berbalik dan pergi. Meskipun itu disebabkan oleh kurangnya kekuatan, berbalik dan pergi hari itu merupakan aib besar dan noda besar pada reputasinya. Dia tidak akan bisa menghapus rasa malunya, jika dia tidak bisa membunuh makhluk buas penghisap darah itu dan menggunakan darahnya untuk membersihkan dirinya dari rasa malu tersebut. Bagi orang lain, bertemu musuh yang tak terkalahkan mungkin bukan masalah besar, tetapi baginya, itu tak dapat diterima. Penghinaan itu tertanam dalam dirinya, terus-menerus mendorongnya maju. Dalam 6 bulan terakhir, ia telah berkembang hingga mencapai levelnya saat ini. Harus diakui bahwa monster haus darah ini telah menjadi pendorong terbesar baginya. Sebagai motivasi mendasar untuk menjadi lebih kuat, dia berencana untuk memberikan pukulan fatal kepada makhluk buas itu sebagai hadiah. Saat ini aku sedang berlatih seni bela diri yang tak tertandingi, yang melibatkan penyerapan inti darah dan esensi dari binatang buas berdarah ini secara terus-menerus. Kata pemuda berjubah indah itu dengan tenang. Jika aku tidak bertemu binatang buas berdarah di alam aspek Dharma, aku tidak perlu menangkap binatang buas berdarah alam aspek Dharma tingkat akhir. Setengah langkah ini sama sekali, aku bisa langsung naik ke surga dan menguasai seni ilahi ini. Hao Chang tidak menjawab, tetapi ia merasa sedikit meremehkan. Seekor binatang buas darah di alam aspek Dharma. Bahkan jika aku bertemu denganmu, aku harus mampu mengalahkanmu. Akan lebih baik jika kau ketakutan hanya dengan melihatku. Jika monster darah ini benar-benar sekuat yang kau katakan, aku akan mengingat kontribusimu. Kemampuan ilahiku hampir sempurna. Setelah menyerap esensi dan inti dari monster darah ini, aku akan mencapai potensi penuhnya dan mampu maju ke alam aspek Dharma, menjadi tokoh besar. Pada saat itu, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Bagaimana mungkin tidak ada di sana? Setelah mencari beberapa saat, ekspresi Hao Chang tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahwa indera ilahinya tidak lagi dapat menemukan binatang buas darah itu. Begini, setelah kembali, dia mengirim orang-orang untuk mengawasi pegunungan ini untuk memastikan monster penghisap darah itu masih ada di sana. Dalam 6 bulan terakhir, monster itu tidak bergerak sedikit pun atau pergi. Seolah-olah ia telah tertidur lelap, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Lagi pula, sangat umum bagi makhluk penghisap darah untuk tertidur selama ratusan tahun. Tentu saja, tak satu pun dari anak buahnya yang berani mendekati pegunungan itu. Jika tidak, mereka akan menemukan bahwa target yang dia awasi telah dibunuh oleh Ye Xiwen. Dan seluruh pegunungan itu kini bebas dari binatang buas itu. Hal itu disebabkan oleh laporan tersebut. Monster penghisap darah itu masih ada di sana. Itulah sebabnya dia membawa pemuda berjubah indah ini bersamanya. Namun tanpa diduga, sesuatu berjalan salah pada saat yang krusial. Dia langsung mengutuk orang yang membuntutinya, bersumpah akan memberinya pelajaran dan mencabik-cabiknya saat dia kembali. Hao Chang, apa yang terjadi? Apa kau mempermainkanku? Pada saat itu, pemuda berjubah indah itu berkata dengan nada mengejek, dan matanya berubah tidak ramah saat menatap Hao Chang, tanpa berusaha menyembunyikannya. Atau lebih tepatnya, menurut pandangannya, tidak perlu menyembunyikan emosinya saat menghadapi Hao Chang. Sebenarnya Hao Chang itu siapa? Dia hanyalah pemimpin wilayah laut berukuran sedang, sementara dia memiliki wilayah laut super di belakangnya. Bahkan kekuatan apapun di wilayah laut super itu dapat dengan mudah menghancurkan wilayah laut berukuran sedang tersebut. Laut yang bergemuruh dan sejenisnya bukanlah apa-apa baginya. Sekarang dia benar-benar merasa telah ditipu. Mereka langsung bersikap bermusuhan. Adapun apakah hal itu akan membuat Hao Chang tidak senang, dia sama sekali tidak perlu memikirkannya. Bahkan jika Hao Chang tidak puas, lalu kenapa? Apakah dia berani menyentuhnya? Tiba-tiba, Hao Chang memperhatikan sesuatu, dan wajahnya berseri-seri karena kegembiraan yang meluap-luap. Aku tidak pernah menyangka jalang ini masih hidup.
Hao Chang sangat gembira, karena dia benar-benar menemukan Ye Qianqian melalui indera ilahinya. Tulang selangka Ye Qianqian terkunci, sehingga dia tidak bisa melepaskan kekuatannya. Dalam 6 bulan terakhir, dia baru saja memulihkan kultivasinya ke tingkat ke-9 dari jalan sejati. Bagaimana mungkin dia bisa lolos dari pemindaian Hao Chang? Hal itu langsung terdeteksi. Haha, ini benar-benar pertolongan surga. Hao Chang tidak peduli dengan tatapan bingung di mata pemuda berjubah brokat di sampingnya. Dia segera meraih Ye Qianqian dengan salah satu tangannya. Seketika itu juga, sebuah tangan raksasa yang menakutkan menyelimuti seluruh langit, mencengkeram Ye Qianqian seolah ingin mencabik-cabiknya. Dia sangat gembira sehingga dia tidak peduli dengan hal lain. Dia mengira obat itu hilang, tetapi sekarang telah ditemukan. Meskipun setengah tahun telah berlalu, selama dia bisa menemukan Ye Qianqian, itu sudah cukup. Meskipun Ye Qianqian tidak dapat membantunya mencapai tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah, dia dapat membantunya mencapai alam aspek Dharma dan menjadi wadah kultivasi ganda baginya, memungkinkan kultivasinya berkembang pesat di masa depan. Adapun Ye Xiwen, dia sudah tidak lagi ada dalam pikirannya saat ini. Selama Ye Qianqian ada di sana, itu sudah cukup. Sedangkan Ye Xiwen, siapa dia? Dia tidak layak mendapat perhatian lebih. Tepat saat itu, sebuah tangan raksasa lainnya muncul dari langit, dan tangan merah menyala itu menghantam ke bawah. Boom! Sebuah ledakan besar terdengar, dan tangan besar Hao Chang hancur di udara, berubah menjadi bola energi spiritual. Siapa? Mata Hao Chang tiba-tiba menajam. Tatapannya menembus langit dan langsung tertuju pada pegunungan itu. Bahkan pemuda berjubah indah itu pun tak peduli dengan rasa dendam terhadap Hao Chang. Saat ini, ia juga mengalihkan perhatiannya ke pegunungan. Saat melihat Ye Qianqian di pegunungan, matanya langsung berbinar. Meskipun ia sangat sombong, penglihatannya mungkin bahkan lebih baik daripada Hao Chang. Selain itu, Ye Qianqian telah kehilangan semua kekuatannya dan tidak memiliki cara untuk menyembunyikan aura tubuh asal 9 yin. Ia dapat mengetahui konstitusi Ye Qianqian hanya dengan sekali lihat. Tubuh asal 9 yin. Efek dari tubuh sumber 9 yin langsung terlintas dalam pikiran. Baik digunakan untuk memurnikan obat manusia atau sebagai tungku untuk kultivasi ganda. Itu adalah pilihan yang sangat baik yang dapat sangat mendorong peningkatan kultivasi. Dengan bantuan tubuh sumber 9 yin ini, mengapa dia perlu berlatih ilmu sihir jahat? Pada titik ini, dia mungkin sudah mampu memasuki alam aspek Dharma dan menjadi tokoh besar dalam sekejap. Kita harus merebut tubuh asal 9 yin ini. Dia langsung memutuskan bahwa dia harus memenangkan hati Ye Qianqian. Adapun Hao Chang, dia bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Siapa dia sehingga berani bersaing dengannya untuk mendapatkan seorang wanita. Namun kemudian, dari dalam pegunungan merah darah itu, sesosok figur berbaju hijau perlahan muncul. Tampak mencolok dan tiba-tiba di tengah lanskap merah tua. "Kamu Xiwen," seru Hao Chang. Matanya membelalak karena terkejut. Pikirannya kosong sejenak. Dia tidak menyangka orang itu adalah Ye Xiwen. Dia pikir Ye Xiwen sudah meninggal, bahwa dia telah tiada setengah tahun yang lalu. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan melihat Ye Xiwen di sini lagi. Tak heran Ye Qianqian tidak mati. Ternyata Ye Xiwen pun tidak mati. Bagaimana dengan binatang buas di pegunungan ini? Apakah dia membunuh mereka? Itu tidak mungkin. Pikirannya menjadi agak kacau. Dalam situasi saat ini, monster darah yang menurutnya bersembunyi di pegunungan telah menghilang. Sementara Ye Xiwen dan Ye Qianqian, yang menurutnya telah mati, telah muncul kembali. Oleh karena itu, hanya ada satu kesimpulan. Ye Xiwen telah membunuh monster darah itu. Namun, kesimpulan ini dibantah karena binatang buas itu jelas berada di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Dia sendiri telah merasakan tekanan mengerikan itu pada saat itu, dan memang berada di puncak tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah, hanya sedikit lagi sebelum memasuki alam aspek Dharma. Dulu, Ye Xiwen bahkan tidak bisa mengalahkannya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuh monster darah itu? Itu sama sekali tidak masuk akal. Karena dia belum memahami inti permasalahannya, dia sempat tertegun, seolah-olah pikirannya menjadi kacau balau. Namun,
Ia segera tersadar. Terlepas dari alasan mengapa Ye Xiwen tidak mati, kenyataan bahwa ia kembali di hadapannya sudah cukup, ia bisa membunuhnya lagi. Dia kini telah mencapai puncak tahap akhir dari alam aspek Dharma setengah langkah, yang sama sekali berbeda dari dirinya 6 bulan lalu. Dia lebih dari mampu membunuh Ye Xiwen. Dia telah menanggung begitu banyak kesulitan selama 6 bulan terakhir untuk mencapai tingkat kultivasi ini. Dan semua itu adalah kesalahan Ye Xiwen. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Hao Chang, aku menginginkan wanita itu. Wanita itu milikku. Pemuda berjubah indah itu menatap lurus ke arah Ye Qianqian di pegunungan dan berkata. Adapun Ye Xiwen, dia bahkan tidak memandangnya. Karena belum pernah menderita kekalahan di tangan Ye Xiwen. Dia menganggap Ye Xiwen hanyalah kultivator alam transenden tingkat 9. Makhluk seperti semut, yang tidak layak mendapat perhatiannya. Matanya hanya tertuju pada Ye Qianqian, yang memiliki tubuh asal 9 yin. Jika dia bisa menangkap Ye Qianqian dan memurnikannya menjadi obat manusia, dia bisa dengan cepat memasuki alam aspek Dharma, dan semuanya akan sempurna. Dia tidak perlu lagi berlatih ilmu sihir jahat. Ekspresi Hao Chang yang awalnya agak garang tiba-tiba menjadi agak linglung setelah mendengar kata-kata pemuda berjubah indah itu. Diam-diam dia menyadari bahwa dia telah salah perhitungan. Dia tahu betul betapa menariknya tubuh asal 9 yin bagi orang-orang seperti mereka yang memiliki motif tersembunyi. Itulah mengapa aku menyadari aku salah perhitungan. Aku tidak menyangka Ye Qianqian masih hidup. Apakah aku akan membiarkan orang ini lolos begitu saja? Tidak, tidak diperbolehkan. Dia telah melakukan berbagai upaya dan menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya untuk menangkap Ye Qianqian. Perempuan jalang ini miliknya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya, bahkan kau sekalipun. Matanya yang muram berkilauan dengan berbagai rencana dan intrik, dan targetnya bukanlah Ye Xiwen, melainkan pemuda berjubah indah ini. Semua ini sama sekali tidak disadari oleh pemuda berjubah megah itu, yang matanya hanya tertuju pada Ye Qianqian.